Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Baik, insyaallah di pagi yang cerah ini kita akan sama-sama mewawancarai salah seorang yang tentunya sudah ma'ruf di antara kita, Ustadz Meka Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, di khairin. Masya Allah. Antum sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ustadz Meka berarti kepala tingkat wusto di Ma'had Ibnu Abbas Wiradesa, Ustadz? Betul. Tingkat usaha itu atau mungkin setara SMP, Ustaz. SMP. Baik Ustadz, Oke. apa yang ditonjolkan di Ma'had Ibnu Abbas Wiradesa, Ustadz? Oke. Nah, Ustaz, sebelumnya Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Adapun di Ponpes Ibnu Abbas Wiradesa, khususnya di tingkat usto, Ustaz, ya. Karena kita ini Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa ada 3 jenjang. 3 jenjang. Jenjang yang pertama RA, Raudhatul Atfal. Kemudian jenjang yang kedua adalah ULA, Salafiyah ULA, itu tingkatnya setingkat SD. Dasar Ustadz ya. Iya, betul. Kemudian yang ketiga adalah tingkat wusto. Semoga ke depan Allah mudahkan untuk bisa membuka tingkat ulia, Ustaz. Amin. SMA. Amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi kalau untuk tingkat wusto itu sendiri, nilai yang kita tonjolkan atau kurikulum yang kita lebih maksimalkan di tengah-tengah santri adalah kurikulum dalam bidang tahfidz, Ustaz. Tahfidz Quran. Oke, betul. Target berapa juz, Ustaz, Masya untuk Allah. wusto, Ustaz? Oke. Kalau untuk target sendiri kita canangkan minimal 20 juz, Ustaz. 20 juz. 20 juz. Maka siapa yang bisa lebih dari itu, maka tentu kita akan fasilitasi. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan mereka semua untuk menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin akan timbul pertanyaan gini, Ustaz. 20 juz, Ustaz, dalam waktu 3 tahun ya berarti ya. Itu berat apa tidak ya, seperti itu. Maka alhamdulillah, sedikit kalau boleh saya cerita, Ustaz, ya. Jadi target 20 juz itu kalau boleh saya bagi, yang pertama kelas 7. Kelas 7 itu ada 6 juz target mereka. Kemudian kelas 8 itu ada 8 juz target mereka. Kemudian untuk kelas 9 adalah 6 juz. 6 juz. Ya, Berarti jadi hitungannya kurang lebih 20 juz. 6, 8, 6 Ustaz ya? Betul. Masya Allah. Nah, bagaimana santri itu kelas 7 kok bisa 6 juz? Bagaimana kelas 8 kok bisa 8 juz? Dan bagaimana kelas 9 kok bisa 6 juz? Maka kurang lebih estimasi atau asumsinya per hari mereka menghafal 1 halaman, Ustaz. 1 halaman. Di setiap hari mereka menghafal 1 halaman. Contoh hari Senin mereka dapat 1 halaman. Hari Selasa dapat 1 halaman. Hari Ustaz? Hari Rabu 1 halaman, hari Kamis 1 halaman, hari Jumat 1 halaman. Untuk hari Sabtu mereka tidak menambah hafalan, Ustaz. Mereka hari Sabtu tugasnya atau kegiatannya adalah mengunci kembali itu, Ustaz, atau mensetorkan kembali apa yang mereka sudah hafalkan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Berarti 5 halaman itu, Ustaz 5 ya? halaman, betul. Harapannya sehingga mereka terbiasa juga untuk memurojaah apa yang telah mereka hafalkan, dan mereka tujuan utamanya bukan hanya sekedar ziyadah dan ziyadah atau nambah dan seterusnya. Seperti itu, Ustaz. Iya, berarti 1 pekan dapat 5 halaman, Ustaz. Kurang lebih insya Allah. Jadi kalau 1 pekan 5 halaman, kemudian 2 pekan, setengah bulan itu 10 halaman. 1 bulan berarti 1 juz, Ustaz? Ya, betul, Ustaz. 1 Masya bulan Allah. insya Allah 1 juz. 1 juz, Ustaz ya? Normalnya Kemudian seperti itu. kita juga berikan reward, Ustaz. Karena mungkin mereka santri ini sudah mengeluarkan tenaga yang cukup luar biasa, ya, energi, tenaga, pikiran yang luar biasa untuk menghafal setiap hari 1 halaman, yang kemudian 1 bulan mereka dapat 1 juz. Ini Masya Allah. Masya Allah. Di antara reward, ya, reward itu penghargaan yang kita berikan kepada santri bagi mereka yang lancar tiap hari 1 halaman, yang kemudian di akhir bulan mereka bisa 1 juz, maka kita berikan reward untuk dapat perpulangan. Betul, Ustaz. Jadi ini, Ustaz, Ma'had Ibnu Abbas kan di Pekalongan nih, Ustaz. Iya. Tentunya kan santrinya nggak semua dari Pekalongan. Iya. Paling jauh dari mana, Ustaz? Paling jauh alhamdulillah dari Riau, Ustaz. Riau, Lampung. Riau ada,
Riau itu berarti mungkin daerah Lampung ya, kesana lagi mungkin Masya ya. Allah ya. Kemudian Bandung juga ada. Bandung Ustaz. juga ada. Kemudian daerah Riau, Bandung, Jakarta juga ada. Jakarta ada. Tentunya luar Pekalongan juga ada Ustaz ya, yang Ada. dekat-dekat kayak Tegal, Batang, itu juga ada Ustaz ya, Banyak, banyak. Ustaz, Nah, alhamdulillah. sehingga Ustaz, mungkin ada perbedaan nih Ustaz di antara mereka ya. Mungkin kalau yang dari Lampung Iya. atau dari Riau lah, dapat reward sebulan 1 hari Ustaz. Iya. Atau 2 hari gitu lah ya. Mungkin kan untuk PP saja nggak cukup Ustaz. Betul, Nah, betul. apa boleh nih Ustaz, misalkan dari yang luar kota itu bisa nabung reward Ustaz? Betul. Sangat boleh Ustaz. Alhamdulillah untuk santri-santri yang tinggal di luar 3 kota ini, 3 kota. Pemalang, Batang, Batang, dan Pemalang, Pemalang. maka kita berikan kesempatan untuk diboleh ditabung reward tersebut. Termasuk Banjarnegara. Termasuk Banjarnegara. Boleh nabung. Boleh Masya Allah. ditabung. Karena Bagaimana ceritanya Ustaz? Atau bagaimana caranya menabung Ustaz? ditabung artinya perpulangan itu tidak diambil Ustaz. Mereka tetap di pondok, Hmm. tapi tidak diambil perpulangannya. Nanti ketika akhir semester mereka dapat berapa liburan tuh yang nggak diambil. Nanti liburan semester mereka ditambah dengan hari-hari di mana mereka tidak ambil perpulangan tersebut. Masya Allah. Jadi ibaratnya liburan semesternya lebih panjang. Lebih panjang ya. Dan ternyata efektif, alhamdulillah. Ustaz. Efektif. Alhamdulillah efektif. Kita lihat dengan reward seperti itu mereka semangat untuk menghafal dan seterusnya. Saya sebagian juga kadang mendapati gini Ustaz ya. Melihat buku capaian tahfidz mereka itu, Masya Allah. kadang mereka mencantumkan motivasi Ustaz. Insya Allah bulan ini saya dapat 1 juz. Masya Insya Allah bulan depan saya pulang. Masya Insya Allah ketemu orang tua Ustaz. Masya Luar Allah. biasa, Ada gitu Ustaz ya? Ada Ustaz. Masya Allah. Artinya benar-benar memotivasi gitu Iya, Ustaz. alhamdulillah. Iya. Tapi mungkin gini Ustaz, di antara calon wali santri mungkin Ustaz ya, atau mungkin wali santri sendiri, atau mungkin calon santri sendiri, ketika mendengar kita bicara tentang masalah tahfidz, kemudian 1 hari 1 halaman, akan timbul pertanyaan nih Ustaz. Mungkin gimana bagi santri-santri yang mungkin belum punya background yang cukup kuat dalam dunia Al-Quran? Betul Ustaz, mungkin mereka yang tidak terbiasa menghafal, Betul. atau mungkin sebagian mereka sudah bisa membaca tapi belum lancar. Ini gimana Ustaz? Ya. Kira-kira berkesempatan nggak untuk mendaftar di Ibnu Abbas Ustaz? Sangat terbuka kesempatan itu Ustaz. Ibnu Abbas sangat terbuka untuk siapa saja, untuk yang sudah bisa menghafal atau yang sudah bisa membaca ataupun yang masih belum lancar membaca. Insya Allah Ibnu Abbas sangat terbuka untuk hal tersebut. Jadi khusus kelas 1 Ustaz. Jadi kurikulum tahfidz khususnya di kelas 7 ya, kelas 7 atau kelas 1 tingkat usto atau tingkat SMP ini, mereka selama kurang lebih 3 bulan tidak boleh menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Mereka fokus dengan ikro bahasanya ya, untuk melancarkan bacaan. Melancarkan Iya. bacaan. Minimal mereka telah membacakan Al-Quran di hadapan gurunya, di hadapan ustadz pengajar atau pengasuh halakohnya. Dan Ustadz pengampu halakonya kemudian memperhatikan, setelah kemudian dirasa sudah bagus, Ya, sudah gitu memenuhi ya. kriteria, baru boleh menghafal. Betul Ustaz. Jadi kita berikan waktu 3 bulan. 3 Siapa bulan. yang bisa lebih dari itu, setiap 2 pekan sekali kita tes. Oh. Setiap 2 pekan sekali kita tes. Ini anak layak nggak nih untuk menghafal? Jika ternyata menurut pengasuhnya ini layak anaknya, maka diberikan tes. Yang menguji bukan pengasuhnya. Nanti kan tuh khawatir tidak ada objektivitas. Iya. Ya. Yang menguji nanti guru lain. Guru lain. Lihat layak nggak ini mulai menghafal. Jika layak maka 2 pekan bagi dia untuk persiapan. Selanjutnya dia mulai menghafal. Bagi yang 2 pekan ternyata belum bisa, kita kasih 2 pekan lagi, 1 bulan. Jika ternyata 1 bulan belum bisa, kita berikan lagi 2 pekan lagi. Biasanya 3 bulan setelah itu mereka sudah bisa mulai menghafal seperti itu Ustaz. Jadi jangan khawatir ya. Mungkin bagi wali santri atau bagi calon wali santri yang pingin anaknya bisa di Ibnu Abbas, tapi mendengar kita tadi bicara terkait masalah target, juz, kemudian ada rasa minder gitu, maka nggak usah khawatir. Karena menghafal itu adalah ibarat olahraga gitu. Olahraga riyadhatul aqal. Masya Allah. Olahraga otak gitu. Masya Allah. Ustaz. Jadi namanya olahraga itu juga perlu adanya Pemanasan, pembiasaan, betul. dan nanti bisa terbentuk pola-pola tertentu. Betul. Masya Allah. Apalagi menghafal itu terkadang cara menghafal antara satu anak dengan anak yang lain beda. Beda-beda. Betul. Ada yang
menghafalnya di tempat yang sepi, ada yang menghafalnya di tempat ramai pun nggak begitu masalah, dan gitu. seterusnya. Ada yang menghafalnya pakai metode melihat, ada yang menghafalnya pakai metode mendengar, dan itu bisa mereka dapatkan setelah mereka terbiasa untuk menghafal. Oh ternyata pola saya bisa menghafal tuh seperti ini. Nah, Masya Allah. jadi jangan khawatir dan jangan minder gitu bagi calon santri atau calon wali santri yang ingin masuk ke Ibnu Abbas. Insya Allah kita akan bantu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjadi ahlul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Amin. Ya minimal kalau kita orang tuanya ngahafal Quran. Masya Allah. Semoga anak-anak kita yang hafal Quran. Sahih, betul Ustaz. Terus gini Ustaz, kalau misalkan ada nih santri yang mungkin sebelum masuk Ibnu Abbas itu memang sudah punya basic yang bagus. Masya Allah. Entah basic bacaannya, atau mungkin bahkan dia sudah punya hafalan berapa juz. Iya. Apakah kemudian setelah masuk, kemudian ustadznya, pengampunya mengatakan bacaannya ini layak menghafal, apakah boleh langsung menghafal Ustaz? Boleh Ustaz. Boleh. Boleh langsung menghafal. Yang penting telah melewati tes uji kelayakan menghafal menurut pengasuh dan dites oleh penguji yang telah ditunjuk oleh pondok. Masya Allah. Jika layak maka silahkan. Jika memang ternyata belum ya maka menunggu prosedur terlebih dahulu. Ya, jadi menarik ini pemirsa ya. Berarti bagi siapapun kayaknya cocok semua nih ya. Bagi yang sudah punya basic, jangan khawatir. Oh, nanti kalau ternyata saya masukkan anak saya ke pondok 3 bulan nggak menghafal dong. Tidak. Tapi insya Allah yang memang punya basic ya boleh langsung menghafal setelah melewati jalur ujian gitu ya. Betul. Begitu pula yang mungkin punya kekhawatiran anak saya itu pengen mondok loh, anak saya itu semangat mondok loh, tapi kok Allah belum punya kesempatan yang semoga belum punya kesempatan yang semoga di Ibnu Abbas itulah kesempatan dimulai. Masya Allah. Ya bisa Allah belajar bersama guru-guru kita Ustaz ya. Insya Allah. Gitu. Sedikit mungkin saya tambahin sedikit. Alhamdulillah artinya target ini atau kurikulum tahfidz yang kita canangkan dan kita atur ini ba'dallah seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita evaluasi kemarin alhamdulillah sekitar 90% atau 80 antara 80 sampai 90% tercapai. Bahkan tidak sedikit di antara santri kita ada yang sudah lebih dari 20 juz. Ada yang sampai selesai, alhamdulillah. Kemarin ada salah satu di antara santri kita yang sudah 30 juz Ustaz. 30 juz, Masya Allah. Bahkan saya dengar dari salah satu Ustaz tuh katanya dia bicara dan dia sampaikan kepada pengasuh halakohnya, Ustaz saya harus 10 juz tahun ini. Itu saja. Masya Allah ya. Masya Allah. Maka ini insya Allah semoga target yang telah kita canangkan, kurikulum yang telah kita buat diridhoi oleh Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu kita semuanya untuk memberikan, untuk mencetak generasi-generasi penghafal Al-Quran. Kalau sehari Ustaz itu ada berapa kali halakoh Ustaz? Kalau sehari itu ada 4 halakoh Ustaz. 4 halakoh. Atau mungkin 5 lah, 5 halakoh. 5 halakoh. Yang pertama subuh. Subuh. Ya, yang kedua adalah ba'dal asar. Ba'dal asar. Ba'dal asar. Kemudian yang kelima adalah setelah maghrib. Setelah maghrib. Kemudian yang keempat 4 halakoh ngapunten saja. 4 halakoh. Yang pertama subuh. Yang kemudian ba'dal asar. Astagfirullahaladzim, saya agak lupa Ustaz. 5 Ustaz. Yang pertama ba'da subuh, yang kedua ketika KBM. KBM ada. KBM ada. Waktu duha. Nanti saya ingin sedikit izinkan saya sampaikan apa itu isi kegiatan di itu semuanya Ustaz ya. Yang pertama subuh, yang kedua ketika waktu duha atau jam 7 sampai jam setengah 8 sampai jam setengah 9 kurang lebih. Kemudian ba'dal asar, kemudian maghrib, dan yang terakhir adalah malam. Malam berarti setelah Isya. Setelah Isya, betul. Masya Allah. Pada subuh untuk ziyadah. Ziyadah itu mungkin bahasanya nambah lah. Nambah hafalan. Ya, nambah hafalan. Itu waktu untuk mereka nambah 1 halaman tuh. Satu halaman. Muka ya, 1 halaman. Nah nanti di saat halakoh duha sekitar jam setengah 8 sampai jam setengah 9 lebih 10 itu untuk murajaah hafalan mereka yang lama. Istilahnya adalah manzil gitu. Manzil. Iya. Kemudian setelah itu nanti di halakoh sore kita pokoknya halakoh sore sampai jam 4 Ustaz. Jika jam 4 ternyata sudah selesai atau belum selesai anak-anaknya maka kita sudah selesai. Pokoknya jam 4 selesai dari jam itu. Jam 4 selesai. Kadang kan asar itu mungkin agak mundur. Ya, mendekati jam 4. Ada yang masih lama, masih jauh gitu ya. Untuk murojaah kalau sore. Adapun untuk yang maghrib adalah untuk paling penting ini Ustaz. Ini paling penting. Mereka sebelum setoran kan mereka setorannya subuh ya Ustaz ya. Subuh pagi siada. Nah, maghrib itu halakoh digunakan untuk menyetorkan bacaan kepada pengasuhnya. Bacaan yang mau dihafalkan besok. Betul. Masya Allah. Kenapa demikian? Ini penting. Penting untuk disampaikan bahwa jangan sampai kita tutup, jangan sampai mereka menghafalkan 1 halaman dari sebuah firman Allah
dalam keadaan salah dan tidak ada yang menegur kesalahannya. Sehingga kalau sudah nempel di sini akhirnya agak sedikit kesulitan untuk memperbaiki dirumuskan, gitu. betul. Sehingga sebelum mereka menghafal, mereka baca dulu tuh di hadapan pengasuhnya. Masya Allah. Sampai ada kesalahan, nanti kalau ada kesalahan dikasih tahu kesalahannya di sini, di sini, di sini. Nanti harapannya besok lancar. Itu ba'dal maghrib Ustaz ya. Ba'dal maghrib. Kemudian ba'dal isya itu diberikan kesempatan fleksibel untuk mereka persiapan hafalan di keesokan harinya. Dan itu pun nggak baca isya langsung Ustaz ya? Tidak ba'dal isya. Baca isya kemudian menunggu waktu kurang lebih sekitar setengah jam, 40 menit lah ya. Ya, sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam 21 atau 20.45. Oh berarti sekitar ya jam 9 kurang atau jam 9-an betul. gitu ya. Masya Allah. Ya. Pak Ustaz, berkaitan dengan masalah hafalan ini Ustaz ya. Ya. Jadi target untuk SMP itu sekitar 20 juz Ustaz ya. Betul. Nah, ini Ustaz kadang kan kita juga ini Ustaz, ada orang tua yang benar-benar pengen mondokin. Masya Allah, iya. Anaknya punya kemauan. Tapi andai kata Ustaz, andai kata ini ya, sudah berusaha dengan skema yang kita buat sedemikian rupa. Qadarullah mungkin mengalami sedikit trouble, sedikit kesulitan. Apakah kemudian anak ini masih kemungkinan bisa belajar di Ibnu Abbas, Ustaz? Sangat bisa, Ustaz. Sangat bisa. Sebenarnya target itu dibuatkan agar mereka ada tujuan. Ketika seseorang itu punya tujuan, mereka akan jalannya itu terarah gitu saja. Adapun ketika berjalan, kemudian ada kendala, ada problem yang ternyata tidak mampu untuk sampai angka 20 juz, misalkan sesuai target yang diinginkan, maka tidak masalah. Masya Allah. Karena kemampuan anak-anak kan tentu berbeda-beda. Berbeda-beda. Bisa jadi ada yang mampu 20 juz, ada satu anak yang mampunya 3 tahun mampu 20 juz, tapi ada yang 20 juz mampunya 4 tahun, 4 tahun. mampunya 5 tahun. Artinya 3 tahun di Ibnu Abbas hanya bisa 15 juz, hanya bisa 18 juz. Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi sangat-sangat bisa sekali bagi mereka yang tidak sampai pada 20 juz. Tidak ada paksaan juga, cuman kita memang punya target demikian. Jadi ini kita memberikan yang terbaik. Betul. Tapi tetap jangan khawatir, jangan takut, karena apa? Insya Allah ya, ketika anak itu mau belajar, mau kemudian tinggal di Ibnu Abbas gitu ya, kemudian dekat dengan orang-orang soleh, ini nilai yang sangat plus. Iya. Maka dari itu jangan ragu untuk menitipkan anak-anak Bapak Ibu sekalian di Ibnu Abbas. Insya Allah kita berharap lewat Ibnu Abbas biidznillah ta'ala lahir generasi-generasi penghafal Quran. Yang insya Allah kelak akan menjadikan negeri-negeri yang berkah, menjadi pemimpin-pemimpin yang soleh, menjadi pengusaha-pengusaha yang soleh, dan insya Allah akan menjadi kebanggaan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Mungkin begitu Ustaz. Siap. Terima kasih waktunya Ustaz. Sama-sama Ustaz Ahmad. Ya, Jazakallahu khair wa fiik. fikum barakallah. Kita mungkin tutup dengan doa kafaratul majelis. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.